ha fatto E qui gol ha fatto un incredibile. grande lavoro Scholes, davvero ha messo una palla fantastica. Manchester United didirikan pada tahun 1878 dengan nama Newton Heath LWR Football Club. Klub ini berganti nama menjadi Manchester United pada tahun 1902. Sejak itu, Manchester United telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar klub sepak bola. Mereka adalah simbol kekuatan, keberanian, dan keberhasilan dalam dunia olahraga. Klub ini mengalami masa keemasan di bawah manajemen Sir Alex Ferguson. Di bawah asuhannya, Manchester United memenangkan 13 gelar Liga Premier Inggris, 5 Piala FA, dan beberapa trofi lainnya termasuk 2 gelar Liga Champions UEFA. Pasca era Ferguson, United mengalami pasang surut. Mereka berganti beberapa manajer dari David Moyes hingga Ole Gunnar Solskjaer. Tapi belum berhasil kembali ke puncak seperti era sebelumnya. Orang menganggap Moyes, Van Gaal, dan Mourinho lah sosok antagonis di balik keruntuhan United. Namun, 3 kali berganti pelatih, 2 di antaranya pelatih tersohor dan berprestasi mentereng, dan pengeluaran belanja pemain besar-besaran, tetapi tetap gagal kembali ke jalur juara, menjadi bukti bahwa permasalahannya jauh lebih dalam daripada itu. Anggapan tentang jalur juara ialah memenangkan trofi, baik itu lokal maupun kontinental. Namun, melihat kondisi sekarang, sepertinya impian itu harus dicapai secara bertahap. Konsisten tampil di Champions League dan lolos fase grup, artinya mengakhiri musim Premier League setidaknya di peringkat 4 besar, ditambah konsisten mencapai setidaknya babak perempat final FA Cup. Konsisten menjadi penantang utama gelar Premier League dan EFA Cup. Pada tahap ini, United diharapkan mampu memenangkan Premier League. Konsisten menjadi favorit juara Champions League, setidaknya mencapai semifinal. Silva, oh, he's given that away. Straight to Rashford, into Eriksen. This is Bruno Fernandes. Sebelum bermimpi United memenangkan Premier League atau berlaga di final Champions League, kita harus realistis dan menganggap konsisten tampil di Champions League sebagai pencapaian yang bagus untuk saat ini. Kita lihat tim-tim sukses di Eropa, seperti Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munchen, dan Liverpool. Ketika berada di tahap 3 memiliki skuad yang stabil. Stabil di sini berarti masing-masing posisi memiliki pemain kunci yang tetap. Mereka tidak membeli pemain kunci lagi, melainkan hanya membeli pemain utama dan pemain rotasi. Setelah pemain kunci itu pensiun, pindah klub, atau lewat masa puncaknya, mereka akan membeli pemain kunci baru atau mengorbit pemain akademi dengan kemampuan setara. Begitu terus selamanya. Terkadang, pemain kunci yang baru itu butuh waktu untuk nyetel dengan pemain kunci yang lain. Terkadang pemain itu tidak sesuai harapan karena berbagai hal. Ketika itu terjadi, performa tim akan turun. Pada masa-masa sulit inilah pekerjaan manajer menjadi sangat berat. Manchester United sedang mengalami situasi seperti itu. Banyak orang berkata United meredup setelah Ferguson pensiun. Saya tidak setuju. Situasinya sama seperti tadi, pemain kunci United yang bermain sejak tahun 2000-an sudah pensiun, pindah klub, atau lewat masa puncak. Pemain kunci terakhir yaitu Scholes, Giggs, Ferdinand, Vidic, Rooney, Evra, dan sebagainya. Celakanya, United gagal menghadirkan pemain kunci baru yang sepadan dan tidak flop, baik melalui pembelian pemain maupun pengorbitan pemain akademi. Ini sudah terjadi sejak Ferguson masih melatih. Performa United pasca Ronaldo terus menurun dan Ferguson mulai mengurangi intensitas sepak bola menyerang United. United seringkali bermain pragmatis, meskipun berhasil dan sempat mencapai final Champions League. Pemain penggantinya banyak yang flop. Setelah Ferguson pensiun, manajer selanjutnya mewarisi skuad yang dipenuhi deadwood. United membeli pemain baru dan hampir semuanya flop.
Untuk menjalankan tugas itu, manajer diberi anggaran yang terbatas. Artinya besar anggaran sudah ditetapkan oleh direksi klub. Manajer tidak boleh melebihinya. Besaran ini juga tergantung pada situasi finansial klub. Jika situasi sedang melemah, pasti anggaran akan menurun. Setelah Ferguson pensiun, direksi klub Ed Woodward sadar bahwa United harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain. Strategi pembelian pemain pun berubah dan United mulai banyak melakukan mega transfer dalam waktu berdekatan. Sayangnya hasilnya masih sama, banyak yang flop. Namun, sebenarnya meskipun aktivitas transfer buruk, pengaruhnya tidak akan terlalu buruk jika akademi klub dapat menghasilkan pemain berkualitas. Namun, sayangnya, Class of 92 adalah generasi pemain berkualitas jebolan Akademi United terakhir. Lone Wolf terakhirnya ialah Pogba dan Rashford. Oke, inti dari penjelasan tadi adalah pemain kunci yang sangat sukses pergi tetapi penggantinya flop. Diperkirakan pemain pengganti flop pada era Ferguson disebabkan oleh anggaran yang menurun. Harga pemain melonjak tetapi Ferguson tidak bisa mengikuti tren harga pemain. Karena itu dibelilah pemain-pemain murah. Pasca Ferguson, United belanja pemain besar-besaran tetapi tetap flop. Diperkirakan hal itu terjadi karena United sering berganti pelatih dengan filosofi dan kriteria transfer target yang berbeda-beda.